Oke, halo guys, welcome back to Muda Belajar Investasi, teman trading dan investasi kalian. Seperti biasa, hari ini kita akan menganalisa saham yang berpotensi untuk kita jadikan incaran dalam beberapa hari ke depan. So, simak video ini sampai selesai dan mohon bantuannya untuk terus support channel ini dengan cara subscribe, like video ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video update setiap harinya. So, sekarang kita akan langsung masuk aja ke chartnya. Let's go. Oke teman-teman, sebelum kita ngebahas saham, seperti biasa kita akan bahas indeks dulu ya, IHSG. Nah, IHSG hari ini masih closing merah gitu ya. Lagi-lagi terbentur resisten, sampai terbentus gitu. Terbentur resistance ya. Hari ini pas sudah kepentok resistance yang di kotak ini, terus ditarik merah sampai 0,36%. So, menurut teman-teman IHSG bisa nge-break gak sih gitu ya. Nah, kita jadi tinggal lihat ya besok apakah yang terjadi di IHSG. Kalau misalkan dia turun ya lagi-lagi biasa aja, karena seperti yang udah disampaikan di video-video sebelumnya bahwa IHSG kemungkinan akan sideways di area ini. Jadi tenang aja. So, sekarang kita akan masuk ke saham yang pertama, yaitu saham energi, ENRG. Kenapa saham energi? Menurut gue ENRG ini menarik karena dia berhasil rebound dari sini ya teman-teman. Teman-teman perhatiin reboundnya dia dengan volume yang gede bener nih. Terus ditambah lagi dia breakout MA100 dengan volume yang gede juga. Terus dia breakout lagi MA50 dengan volume yang gede juga, tapi lama-lama makin mengecil. Nah, sebetulnya waktu lama-lama makin mengecil gini harusnya koreksi, dan akhirnya dia koreksi nih. Di tanggal 30 Agustusnya, 31-nya masih bertahan di atas MA50. Berarti dia mau mempertahankan reversalnya dia, dan hari ini koreksi. Yang menurut gua hari ini dia koreksi bagus bener kalau dia koreksi. Ya. Dan koreksinya teman-teman bisa lihat koreksinya low volume ya, nggak ada volume sama sekali. Jadi itu adalah teori yang dimana habis dia breakout itu atau dia rebound dengan volume gede, kalau bisa dia koreksi dengan volume kecil. Nah, kalau seperti itu maka berpotensi untuk melanjutkan kenaikan. Jadi ENRG berpotensi untuk membentuk double bottom ya. Kan udah ini kan udah double bottom nih. Valid nih ya, volume gede bener nih. Nah, dia berpotensi untuk ke resistance dia di sini. Kalau dia breakout maka lebih mantap lagi. Jadi kita pakai kalau misalkan dia kepentok resist dah ya. Kalau kita buy di harga hari ini dia close 258, terus dia terus naik ke resist ini, maka potensinya 12%. Stop loss kita bisa di area sini 5% kalau dia closing besok jebol dari MA50 nya ya, atau di bawah candle, satu tick di bawah candle yang ini nih. Ini low nya 246, kita bikin 244. Nah, seperti itu. Kenapa dijual dulu? Ya jual dulu. Kalau misalkan dia turun ke MA100 baru kita buy lagi gitu ya teman-teman. Kalau kita lihat stochastic, dia masih golden cross ya. MACD juga berpotensi untuk golden cross. Lagi-lagi koreksinya volumenya kecil. Menurut gua energi menarik. Teman-teman, menarik nggak? Kita lihat ke Broksumnya ya. NRG hari ini 1 September big akum, normal akum, netral, small akum ya. Ini akum tapi emang lagi-lagi volumenya nggak terlalu gede, 4,9 miliar. LG beli 2,1 miliar, di average 256. Nah, LG 256. Jadi kalau misalnya kita mau beli, nah ini teman-teman lihat ya, yang akum ini 258, 259, padahal ENRG hari ini close di 258. Jadi harga kita harus jangan jauh-jauh dari mereka. 258. Coba kita lihat lagi ya. Foreign gimana? Foreign distribusi tapi kecil bener ya, cuma 35 juta. Ya. Jadi masih ada yang akum tapi sama distribusinya kecil bener. Ya dia udah distribusi banyak di sini, akum distribusi banyak. Akum ya, ini habis akum dia distribusi masih dikit, berarti dia masih punya barang teman-teman. Menurut teman-teman energi menarik gak? Kita langsung masuk ke saham berikutnya, yaitu saham DOIT. Nah, DOIT. Lihat di sini DOIT. Ya. Nah, DOIT itu yang seperti yang kita tahu bahwa dia ada gap di sini nih, jauh banget nih gapnya. Tak gap semua karena kebanting parah di bulan Mei, habis itu dia downtrend ya. Kelihatan dia downtrend. Ditambah downtrendnya waktunya validnya di 30 Juni waktu dia close di bawah MA200. Tapi yang menarik, si DOIT ini bertahan. Dia akhirnya bikin bottom di sini, bikin support. Dia berhasil breakout dari MA200 dan terus naik ke pentok MA50, turun.
sideways. Hari ini dia rebound di support dia yang di sini ya. Teman-teman bisa lihat hari ini plus 1,6% dengan volume yang lumayan nih, nonjol ya di atas MA200 dan di MA50. Berpotensi untuk rebound gitu ya, berpotensi untuk rebound minimal sampai di area sini. Ini ada support, teman-teman bisa lihat ya, ini support lama dia yang sekarang dia jadi resistance-nya di area 400. Jadi DOIT berpotensi untuk lanjut sampai 400. Tadi sebetulnya dia udah sempat naik sampai 394 tapi belum kena 400, dia ketarik turun. Tapi ini masih hijau dengan volumenya yang masih lumayan ya teman-teman, volumenya gede. Apakah bisa dia sampai sini? Nah, teman-teman kalau kita mau entry di DOIT boleh saja, stop loss kalau dia jebol di bawah MA200, nah 4%. Potensinya ya 5%. Tapi kalau dia breakout dari sini, ya dari sini. Jadi kita kalau ini yang fast trading aja, kena resist di 398 atau 400 langsung jual. Jual setengah boleh silakan. Nanti potensi terbesarnya sebetulnya sampai MA100 nih teman-teman. Untuk DOIT ya, karena dia di sini bikin inverted head and shoulder sebetulnya kalau ini dia beneran valid sampai ke bentuk resistnya di sini. Hopefully DOIT reversal gitu ya. Kita lihat stokastiknya emang menandakan turun, jadi emang kalau dia turun dulu ke MA200 juga nggak masalah. Jadi teman-teman kalau emang pengen nunggunya buy on weakness banget di MA200 atau di kotak ini di area 374, maka boleh juga. Nanti kita lihat ke Broxum-nya coba ya, MACD-nya mau menguat, mau golden cross, tapi ini lagi sideways. Cobalah kita langsung lihat ke Broxum-nya. Hari ini 1 September small akum, yang beli ini BK sama AK nih teman-teman, foreign yang beli di average 386, 389. Hari ini DOIT 382. Nah, kalau kita beli DOIT 382 pun harga kita masih jauh lebih murah daripada foreign, BK dan AK. Coba kita lihat langsung foreign-nya ya. DOIT kelihatan foreign hari ini akum 4 miliar ya, si BK sama AK itu ya. Dia beli di average gitu tuh, teman-teman. Di average 382. Ya, di average 386, 389. Closingnya aja 382. Jadi menarik kalau misalnya kita koleksi, dapat harga lebih murah lagi ya, lebih bagus. Kalau kita mau tunggu di MA100 di MA200 maksudnya 370, maka oke juga. Menurut teman-teman gimana untuk DOIT? So sekarang kita akan langsung masuk ke saham berikutnya, itu Dewa. Mantap, Dewa 19. Dewa enggak. Saham Dewa ini lagi rame gitu ya, karena dia udah kelihatan uptrend teman-teman. Lihat di sini. Ya uptrend. Ini udah mulai uptrendnya sebetulnya di sini nih, tak mantap. Terus si Dewa ceritanya dia bikin higher high terus, higher high, bikin higher low, bikin higher high lagi. Terus dia turun. Gue sebetulnya nunggunya dia di sini, nggak sampai sini. Dia udah rebound dan dia breakout lagi dari resistance dia yang di sini. Jadi ya Dewa kemungkinan besar berpotensi bikin higher high lagi, tapi kita nggak tahu ya, soalnya dia breakoutnya juga dengan volume nih teman-teman. Teman-teman kalau perhatiin volume, dia waktu breakout dengan volume ini dibantingnya dengan volume yang sama. Nah yang di sini ada yang nge-cover nih, volume gede lagi belinya. Jadi maunya gue sih koreksi sampai sini nih, 82 atau 81 ya. Kalau koreksi besok 82 81 kemungkinan besar entry, tapi tetap ada stop loss kalau closing di bawah support yang di sini. Coba ya. Kalau closing di bawah ini gue jual sih. Kalau misalkan besok dikasih ya koreksi ya. Closing di bawah 76 udah jual. Nggak usah 76 deh. Ini nih. 77 juga udah jual. Jadi 4% ya. Targetnya ya seperti itu. Nah, kalau misalkan kita ngeliat target, kita pakai Fibonacci ya, coba ya. Jadi kita ambil dari swing low yang di sini, kita tarik dari yang di sini. Nah, oke, di area ini ya. Dia kan kemarin sini dia turun ke 0,618, dia rebound. Nah, di ini di area golden ratio-nya ya, 0,618, turun ke 0,5 dia rebound. Koreksi. Nah, koreksi ketahan di 1, koreksi lagi, tapi dia naik lagi. Jadi kalau besok koreksi ketahan di 81, maka boleh juga entry gitu teman-teman. Betul, kalau dilihat dari target Fibo, kemungkinan besar bisa sampai ke sini, bikin higher high-nya ya. Kalau kita lihat juga ini adalah trend uptrendnya ya. Kalau misalkan begini, di arah sini.
Menurut teman-teman bisa gak? Nah, kenapa sih gue bilang kemungkinan kalau dikasih turun ya, soalnya stokastik kan dead cross, hopefully dia turun ke 81. MACD sih tetap naik nih, kelihatan masih kuat bener nih. Coba kita lihat broksumnya Dewa. Dewa 1 September big akum teman-teman, big akum FS, MG, AZ pada beli nih 11 miliar ya. Jadi dia big akum. Kita liatin average mereka 87, 85, 85. Nah, kalau misalkan kita dapat di 81 boleh juga, lebih mantap. Oke. Coba kita lihat di sini foreign gimana. Nah, oke, kalau foreign ngejual Dewa dijual nih 6 miliar. Tapi diakumulasi sama domestik 11 miliar, 9,6 miliar. Ini gede-gede nih teman-teman. Menurut teman-teman Dewa menarik gak? Kalau menurut gua kita tunggu dulu di 81 apa yang reaksinya di sana. Kalau ternyata pas di 81 udah mulai ada bid yang mantap gitu ya, volume yang mantap, mulai entry, kemungkinan besar sampai sini. Oke, kita langsung masuk, kemungkinan besar sampai 97 targetnya. Hopefully ya. Oke, kita ke saham berikutnya itu Meta. Ya sama lah nih, sama-sama. Bukan Meta Facebook ya, tapi Meta Nusantara Infrastruktur. Jadi kemarin Meta gue sempat analisa buat pribadi doang. Meta itu dia bikin pola double bottomnya ya, double bottom 31 Agustus. Gue pikir candle dia bakal jelek karena dia udah jebol dibanting ke bawah. Kemungkinan besar double bottomnya gagal, tapi hari ini 1 September dibuktikan bahwa Meta masih kuat untuk melanjutkan kenaikan karena dihantam dengan kenaikan yang gede, volumenya gede, ya mantep. Jadi dia masih berpotensi untuk target double bottomnya itu di sini 203. Kalau mau beli Meta, kalau gue pribadi gue mau nunggu dia sampai turun dulu ke 175. Kalau emang nggak ke 175 ya gue nggak beli sama sekali, nggak apa-apa gitu loh. Soalnya kalau beli di sekarang kayak riskan bener, gue ngeri. Jadi kalau 175 sampai ke area 168 masih boleh cicil beli. Nah, stop lossnya kalau dia jebol dari neckline double bottom yang ini, jadi stop loss dulu. Itu sih teman-teman. Jadi stop lossnya di sini nih ya, 1 tick di bawah candle yang hari ini. Targetnya 16,7%. Kalau dari stokastik, golden cross, MACD golden cross masih kuat gitu ya. Nggak tahu nih besok dikasih diskon apa nggak. Kalau dikasih diskon ya oke, kalau enggak juga ya nggak apa-apa. Nggak, kan saham bukan ini doang. Dan coba kita lihat ke broksumnya ya, Meta. 1 Agustus small distribusi, netral. Nah, gara-gara small distribusi hopefully besok dikasih turun sedikit ya, terus dia rebound, maka boleh kita entry. Coba kita lihat foreign Meta gimana. Nah, foreign justru masuk 2 miliar gitu ya, tapi dilihat dari keseluruhan ini netral teman-teman perhatiin tuh ya, buyer YP, jual YP juga nih, MG segini dia ya netral. Kelihatan dari di fitur Stockbit nih, netral, small distribusi sedikit. Oke, tutup Meta. Oke teman-teman, sebelum selesai gue mau analisa gue mau sharing satu saham, itu Era. Jadi teman-teman bagi yang megang Era jangan kaget kalau hari ini dia kebanting sampai 4 atau 5% gitu ya. Bahkan ARB ya, tadi ya sempat ARB. Jadi jangan kaget karena kita udah ngelihat Era udah downtrend dari tanggal 3 Januari ya. Dia udah jebol MA 200, pokoknya udah bohot lah gitu ya, udah susah dah kalau misalkan candle udah close di bawah MA 200 karena naiknya akan berat. Apalagi dia dead cross MA 100, MA 200, MA 50 dead cross juga, MA 200 dan MA 100. Maka akan terus turun. Nah, hari ini dibanting sama Era ya biasa aja sih. Berarti jangan paksain beli saham downtrend. Ingat ya, stokastik dead cross, MACD dead cross akan turun lagi. Kita lihat broksumnya juga udah jelas, Era pasti distribusi gede tuh ya. 1 September distribusi gede. Yang ngejual BK lagi. Be careful ya nih. Tuh foreign udah jual 10 miliar teman-teman. BK lagi. BK ngejualnya gede malah. Ya, 36 miliar. Dana gede nih. Jadi teman-teman untuk yang megang Era, menurut gua kalau emang teman-teman kedalaman udah lossnya ya
harus siap stop loss sih. Lagi-lagi teman-teman mau kita trading, mau investasi, kalau misalkan plan kita gagal atau saham kita jadinya downtrend, maka kita harus siap stop loss. Jangan biarin kita floating loss di saham downtrend yang kita nggak tahu balik modalnya kapan gitu ya. Kalau misalkan kita pertahanin gitu berharap dia naik, maka skill trading atau skill invest kita masih salah karena kita masih mengandalkan emosi. Oke teman-teman, sekian analisa saham pada hari ini. Semoga analisa ini bisa membantu teman-teman dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi maupun trading. Dan terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Mohon maaf jika masih ada salah-salah kata. Dan mohon bantuannya untuk terus support channel ini dengan cara subscribe, like video ini, dan bagikan video ini ke rekan-rekan yang lain jikalau dirasa video ini bermanfaat. Terima kasih semuanya. Salam cuan. Bye-bye.